Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Widya Stuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 3 Mapideceng, Kabupaten Luwu Utara. Saya masih ditemani oleh Pak Bahtiar SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Pak Ismaruddin SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya baik Pak, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah berjalan yang Bapak lakukan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin ya Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan kemarin, Pak? Ya, alhamdulillah dalam kondisi baik. Oh iya, baik ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik pula ya yang kemarin kita laksanakan. Kemudian Pak, apa bisa diceritakan kembali terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin di kelas seperti apa itu Pak? Yang pertama saya mengawali terkait dengan kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu terkait dengan temanya, yaitu berkelana di dunia imajinasi. Adapun subtema mengenal dan mengidentifikasi unsur-unsur puisi rakyat. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai di dalam proses nanti ada 3. Yang pertama, peserta didik menganalisis jenis-jenis puisi rakyat melalui kegiatan membaca puisi rakyat. Yang kedua, peserta didik membaca puisi rakyat kemudian mengungkapkan pemahamannya terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik mengeksplorasi pendapatnya melalui kegiatan menginterpretasi tujuan penulisan puisi dengan membuat kalimat persuasif. Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran Bapak itu mengenai peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis puisi rakyat dengan melalui kegiatan membaca ya Pak ya. Kemudian ada kegiatan dalam membaca puisi rakyat itu mengungkapkan pemahaman siswa dari apa yang sudah dibacanya dan membandingkan antara jenis-jenis puisi seperti itu ya Pak ya. Dan oke Pak, baik, selanjutnya bisa juga diceritakan kembali tentang area pengembangan yang Bapak lakukan kepada siswa itu seperti apa? Adapun area pengembangan yang saya kembangkan terhadap siswa, yang pertama terkait dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan. Kemudian yang kedua termasuk keterampilan. Oh iya Pak. Keterampilan untuk di pengetahuan saya memberikan pemahaman terhadap siswa terkait dengan contoh-contoh puisi rakyat untuk di siswa. Ya Pak. Termasuk bagaimana cara untuk menganalisis atau menganalisa daripada puisi itu, termasuk dari segi jenisnya, kemudian unsur-unsurnya, kemudian yang kedua untuk menentukan termasuk pesan yang disampaikan di dalam puisi rakyat. Oh ya Pak, itu untuk pengetahuannya Pak. Ya. Kalau untuk keterampilannya, saya misalnya yang pertama dulu untuk membagi
siswa dalam bentuk kelompok sesuai dengan hasil pengamatan kami yang bisa dikelompokkan di dalam satu kelompok sesuai dengan sikap terhadap pada saat menerima pelajaran. Baik Pak, jadi untuk area pengembangannya itu ada 2 ya Pak yang Bapak lakukan ya, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan yang saya tangkap tadi untuk pengetahuan itu ada pemberian pemahaman kepada siswa, ada kegiatan bahwa pada siswa itu menganalisis jenis-jenis puisi, termasuk menentukan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi rakyat serta menentukan pesan yang terkandung dalam puisi itu ya Pak ya. Serta dalam untuk keterampilannya itu ada pembimbingan untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok itu mengerjakan tugas, misalnya apa tadi itu apa yang boleh pahami siswa, misalnya dalam puisi itu kan ada menentukan rima seperti itu ya Pak ya. Di dalam puisi juga termasuk puisinya misalnya kayak termasuk jenis nasihat kah atau perenungan diri atau rayuan, biasanya kan puisi seperti itu Pak ya. Oke baik Pak, selanjutnya kira-kira langkah-langkah apa ya atau tahapan apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Pak? Kalau yang saya lakukan termasuk kegiatan strategi untuk berdiferensiasi. Oh ya, diferensiasi ya Pak. Diferensiasi itu tadi memberikan yang pertama termasuk pengetahuan terhadap siswa. Begitu Pak. Kemudian yang mana di dalam pengetahuan ini tentu memberikan, misalnya memperlihatkan siswa melalui LCD yang ditampilkan, termasuk jenis-jenis puisi rakyat, ada yang termasuk pantun, ada mantra, kemudian gurindam. Ya begitu juga kalau untuk misalnya syairnya saya hanya melalui pendengaran atau yang terkait, bahkan termasuk ada audio visualnya gitu. Termasuk kepada siswa terkait dengan bagaimana cara menentukan pesan yang ada di dalam puisi. Oh iya Pak. Kemudian masuk di area keterampilan. Keterampilan tentu memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan yang ada di LKPD. Kemudian saya membimbing misalnya terkait siswa yang mengalami kendala di dalam mengerjakan tugas begitu. Oh baik Pak, jadi tahapannya itu dalam pembelajaran dilakukan Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan biasa kita untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ada 3 tipe gaya belajar ya Pak ya. Seperti pertama diferensiasi proses, konten, dan produk. Mungkin Bapak bisa pertegas kembali seperti apa pelaksanaannya pemberian pembelajaran seperti diferensiasi proses, konten maupun produknya Pak. Ya. Kalau misalnya dari segi prosesnya, itu yang saya tadi menguraikan tentang puisi rakyat, termasuk di sini adalah jenisnya, kemudian cara menentukan unsur-unsurnya. Ya termasuk bagaimana menentukan misalnya seperti pantun, unsur-unsurnya kan termasuk yang pertama ada bait, kemudian ada larik, kemudian rima, kemudian jumlah kata dan suku kata yang ada di dalam unsur-unsur daripada puisi rakyat itu. Terutama itu unsur prosesnya. Kemudian terkait dengan konten, termasuk saya berikan misalnya tayangan terkait dengan contoh-contoh puisi rakyat. Kemudian terkait dengan keterampilan memberikan misalnya tugas kepada siswa terkait dengan apa yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Kemudian siswa yang mengalami kendala tentu kami memberikan
bimbingan supaya mudah dipahami. Untuk produknya seperti apa itu Pak kalau referensi produknya? Ya produknya tentu di sini itu dari hasil yang sudah dikerjakan tadi melalui LKPD-nya. Oh bisa menuliskan juga puisi di. Ya menuliskan misalnya bagaimana cara misalnya menentukan ya ini yang termasuk misalnya puisi nasihat. Kemudian bisa dituliskan di dalam bentuk poster atau kertas ya Pak ya. Ya, yang saya berikan bisanya di dalam bentuk poster atau di dalam kertas untuk setiap kelompok itu, termasuk itu menentukan pesan yang ada di dalam puisi. Baik Pak, luar biasa Pak ya sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi baik dari segi prosesnya, kontennya dan produknya. Selanjutnya Pak, Bapak telah melakukan tadi menyampaikan bahwa area pengembangan kepada siswa. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan tersebut yang Bapak sudah lakukan di kelas itu berhasil atau tidak? Sejauh mana keberhasilannya menurut Bapak? Apa berhasil atau tidak menurut Bapak? Kalau saya menganggap bahwa kegiatan yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran itu sudah berhasil karena siswa itu sudah bisa mengerjakan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan yang ada di dalam LKPD itu. Oh iya baik, Bapak menganggap sudah berhasil. Nah misalnya ini Pak, kalau misalnya diskalakan dari angka 1 sampai 10 kira-kira pada posisi berapa, angka berapa itu keberhasilan yang Bapak maksud? Kalau ada rentang nilai? Iya Pak. Mudah-mudahan bisa berada di posisi minimal angka 8. Mbak luar biasa Pak sudah bisa menentukan posisi di angka 8. Saya kira itu angka yang cukup fantastis Pak, cukup luar biasa. Kalau boleh saya tahu lagi Pak, kira-kira kan Bapak sudah mengatakan bahwa sudah ada kemajuan keberhasilan dalam area pengembangan tadi yang dilakukan kepada siswa. Nah menurut Bapak apa kira-kira indikator keberhasilannya seperti itu Pak? Indikator keberhasilannya tentu di sini anak-anak tadi sudah bisa mengerjakan sesuai dengan. Oh iya sudah bisa mengerjakan dan jawabannya sudah bisa diterima ya. Sudah bisa mengerjakan dengan benar. Oh iya baik Pak. Baik Pak. Selanjutnya pada pelaksanaan observasi kemarin menurut Bapak mungkin tidak ada kekurangan atau kendala-kendala atau hambatan apa yang Bapak rasakan saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas Pak? Tentu kendala pasti ada kendala. Ya. Kira-kira seperti apa kendalanya itu Pak? Kalau kendala kan terkadang ada kendala umum, mungkin bukan cuma saya yang mengalami. Ya, Pak. Terkait dengan yang pertama, tentu ada di dalam setiap kelas itu ada anak yang misalnya kurang kedisiplinannya di dalam mengikuti pelajaran. Kurang disiplin ya Pak ya. Kurang disiplin. Terutama pada saat kami menyajikan materi pelajaran. Ya Pak. Ya termasuk itu satu kendala Bu. Iya baik juga kedisiplinan, keaktifan siswa ya seperti itu ya termasuk Pak, partisipasi di dalam belajar. Partisipasi dalam belajar. Nah kendalanya berupa kedisiplinan, keaktifan siswa itu ada yang masih kurang aktif begitu ya Pak ya? Iya. Ada yang kurang disiplin. Nah menurut Bapak kira-kira apa yang menyebabkan faktor tersebut pada siswa sehingga merasa kurang disiplin pada saat belajar, tidak aktif seperti itu? Menurut Bapak seperti apa faktornya itu Pak? Ya terutama yang saya lihat itu terkait pada saat dia mengerjakan tugas. Oh iya. Mengerjakan tugas terkadang ada siswa tertentu yang tidak kurang terlibat langsung di dalam membantu temannya di dalam proses penyelesaian tugasnya. Ya memang ya Pak, kadang-kadang kalau kita mengajar memang ada anak-anak 1-2 orang seperti itu ya Pak. Menurut Bapak atas kendala itu kira-kira solusi yang Bapak berikan ke depannya seperti apa atau strategi apa yang Bapak terapkan dalam menghadapi solusi seperti siswa tadi yang tidak aktif, kurang disiplin seperti itu Pak kira-kira? Solusi untuk termasuk ini proses tindak lanjutnya Bu. Proses tindak lanjutnya. Termasuk proses tindak lanjutnya. Mudah-mudahan pada saat misalnya pembelajaran berikutnya, mudah-mudahan di minggu yang akan datang. Kendala yang saya alami terutama terkait dengan anak-anak itu, mungkin saya bisa mengubah dalam termasuk strategi pembelajaran atau model pembelajaran. Karena model pembelajaran yang saya pakai
pada saat ini adalah PBL atau ya Pak ya. problem basic learning, Bu. Iya. Ya. Termasuk itu tadi, artinya supaya anak yang tidak aktif di dalam kerja kelompok tadi atau membantu temannya, supaya bisa misalnya berubah pada saat pembelajaran berikutnya. Oh ya Pak, jadi solusinya atau rencananya ke depannya itu menerapkan model pembelajaran yang variatif lah ya lagi ya Pak ya. Agar anak-anak mungkin bisa lebih aktif lagi, seperti itu. Kemudian kapan kira-kira yang pastinya Bapak lakukan perubahan terhadap siswa tadi itu rencananya selain minggu depan, kira-kira ada tidak yang lebih ini lagi Pak? Kapan lah istilahnya Bapak melakukan perubahan terhadap rencana yang Bapak akan laksanakan nanti? Insya Allah kalau terkait dengan perubahan terkait dengan anak itu di pertemuan selanjutnya, insya Allah saya akan terapkan supaya termasuk strategi pembelajaran. Mungkin saya ini anak ini hanya mungkin butuh strategi ini, Pak, sehingga saya bisa misalnya mengelompokkan juga sesuai dengan hasil minatnya, observasi Pak, saya bahwa sikapnya ini anak ini. Jadi termasuk di situ visual dan auditorinya, Bu, yang mungkin saya lihat dari sini bahwa ini anak bisa dikelompokkan di sini, kemudian supaya dia bisa terlibat, bisa aktif bersama-sama. Bisa aktif kembali. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa terrealisasikan dengan baik. Kemudian terima kasih juga atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan itu bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin atau kegiatan observasi di kelas. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama saya mohon maaf, ini kurang kulkas ini Pak. Oh iya. Jadi Ibu Widya Stuti, luar biasa ini saya hari ini kita bertemu dengan rekan kerja kita. Sebenarnya beliau ini senior kita, senior saya. Masya Allah. Mau berbagi dengan kita ini satu contoh yang Pak jadi teladan. Saya berpikir Ibu Widi ini akan memilih rekan juniornya. Ternyata senior kita nih yang manfaatkan senior yang ada. Mantap. Jadi baik, jadi Pak Batiar, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Saya salut. Selanjutnya perkenankan saya untuk memberikan refleksi pada proses yang telah berjalan. Jadi Ibu Widi ini kan sebagai rekan kita lagi pendidikan untuk mempraktekkan keterampilan supervisi akademik berbasis coaching. Ya kalau dulu kita kan ada namanya supervisi akademis, supervisi klinis. Atau supervisi yang konvensional biasa. Ini istilah baru sekarang lagi nih, supervisi akademik berbasis keterampilan coaching. Nah, dalam supervisi kan kita sudah tahu ada 3 tahapan: pasca observasi, kemudian observasi kelas, pra-observasi sebelum, kemudian observasi kunjungan kelas, dan pasca. Nah, baru dari ini saya menyaksikan masalah luar biasa ini senior ini, proses pasca. Nah, kita memilih prinsip supervisi akademik berbasis coaching ini karena pada supervisi akademis berbasis coaching ini menerapkan 3 prinsip. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi maksudnya kemitraan itu adalah bahwa sebenarnya kita ini dulu kan kadang-kala kita ini sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas atau untuk membangun potensi teman ada proses menyalahkan mencari-cari kesalahan. Nah ini paradigma ini Pak Senior yang mau diubah sekarang. Justru guru sendiri itu, rekan sejawat sendiri itu yang
ingin dilihat blank spotnya, maksudnya kelemahannya. Ya, dalam teori agama kan sering kita mendengar namanya taubat nasuha. Maksudnya bagaimana kita ini sebagai seorang guru yang ingin selalu amanah profesional, tentu selalu kita merasa kurang. Nah, kekurangan itulah yang kita ingin orang lain berikan umpan balik. Lalu kemudian dari umpan balik itu kita melakukan refleksi. Berangkat dari situ sebenarnya. Sederhana itu sebenarnya observasi berbasis coaching. Nah, karena itu di pertemuan awal kali ini saya sudah melihat rekamannya, video apa. Hanya yang masih perlu dipertajam sebenarnya, misalnya tadi kan disampaikan tujuan pembelajaran Bapak apa, tema, subtema, tujuan, kemudian area pengembangan. Nah, sebenarnya ini perlu kita luruskan persepsi kita Ibu ini sebagai CGP. Yang mau diluruskan sebenarnya di sini area pengembangan sebenarnya bukan ke siswa, tapi itu tadi area pengembangan kelemahan guru. Misalnya senior kita ini misalnya saya misalnya area pengembangan kita itu sebenarnya awalnya apa? Misalnya apakah dalam dari segi konten materi sebagai guru bahasa Indonesia, atau dari segi manajemen kelas, atau dari segi pedagogi pembelajaran, atau dari segi teori komunikasi efektif. Itu sebenarnya jadi itu wilayah sebenarnya yang mau ya. Adapun tadi tentang area pengembangan ke siswa itu kan lebih ke konten materi, tapi itu lebih spesifik nanti kalau misalnya sesama guru bahasa Indonesia misalnya boleh, misalnya bagaimana saya membelajarkan anak puisi rakyat tadi dengan cara model pembelajaran seperti apa kan. Nah, itu lebih bagus nanti di komunitas belajar sesama guru MGP bahasa Indonesia misalnya serempung ya, itu lebih ke situ. Jadi kalau misalnya mata pelajaran lain karena ibu guru IPA, bapak guru saja, itu lebih pada misalnya manajemen kelas, misalnya pembelajaran berdiferensiasi, misalnya pembelajaran sosial emosional nggak boleh itu boleh. Tapi kalau lebih ke konten, lebih saya usulkan kalau lebih mengarah kepada serempung ya, karena sudah konten materi. Artinya kendala-kendala yang dialami misalnya bagaimana antar guru dengan guru sesama. Iya, misalnya itu tadi bagaimana membelajarkan tema puisi itu yang lebih apa, ke model apa yang lebih tepat misalnya, karena itu lebih mengarah ke konten isi dan itu lebih paham kalau sesama guru bahasa Indonesia yang saling begitu. Ya, betul. Nah, ini yang sebenarnya yang kita mau tingkatkan di situ area pengembangannya. Misalnya Bapak tadi kan waktu percakapan awal kan harus ada muncul itu, misalnya Ibu ini kan sudah tanya ke beliau apa yang ingin kita capai dari observasinya apa. Kan seperti sekarang PMM itu kan kita dipilih. Misalnya sekarang Ibu ini sekolah kita ini apanya yang orange, yang masih kuning atau orange, masih merah. Apanya yang agak merah, ada yang merah. Numerasi juga Pak, kayak misalnya numerasi. Nah itu dia. Nah itu numerasi. Kemudian kita masuk di tahap di PMM itu apa yang misalnya Ibu dipilih di situ. Apakah manajemen kelas, apakah motivasi, kan ada 3 aspek utama itu. Yang mana Ibu pilih di situ? Ini untuk observasi PMM. Yang mana misalnya Bapak pilih di situ? Manajemen kelas mungkin. Manajemen kelas. Ibu ini manajemen kelas. Iya, tapi mungkin belum bisa kerja mungkin. Ini sudah bulan 9. Bapak apa Bapak pilih itu ini? Manajemen kelas. Nah, misalnya kan di manajemen kelas antara lain kita membuat kesepakatan kelas toh. Nah itu yang misalnya itu yang dimaksud pengembangan diri, itu yang kita mau observasi. Makanya kita selalu bilang, saya memilih bagaimana mau meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui manajemen kelas yang baik, yaitu dengan melakukan kesepakatan kelas dari awal. Nah itu yang kita mau, ya itu yang kita mencapai. Iya, yang jadi nanti itu sebagai kan banyak sekali indikator. Makanya misalnya indikator pembelajaran itu puluhan.
puluhan, dan kita tidak mesti terlalu kemana-mana dulu. Ya per 2-3 poin cukup. Makanya di PMM itu kanda itu hanya 3 saja sebenarnya paling. Tapi saya kasih tahu juga teman yang sudah golongan 4 itu, jangan juga pilih 1, dipilih tuh 3. Kalau guru pemula ya wajar kalau 1. Jadi kan itu biasa macam saya di situ, saya masalah motivasi psikologis, kondisi psikologis itu yang saya pilih. Saya tentang semua 3, dan itulah area itulah yang akan bersama-sama dengan kepala sekolah sebagai observer, dan seperti sekarang kita ini, itu yang atau rekan sejawat atau siapapun itu kan untuk mengamati kita, membantu amati saya untuk meningkatkan potensi. Jadi sebenarnya begitu. Di mana letak kekurangan? Iya, dan itu sebenarnya sesederhana itu observasi sebenarnya. Bagaimana kita ini kan dulu itu kadang kita grogi kalau takut apalagi yang muda. Termasuk saya, jujur saya juga sekarang kalau mau diobservasi ya pasti beda lah dengan. Nah, tapi maksudnya ketika kita awali ini observasi untuk membangun potensi diri kita, untuk memperbaiki lewat umpan balik, dan dari umpan balik itu kita akan melakukan refleksi. Kan guru kita ini sebagai profesional ada pengetahuan, kemudian dipahami pengetahuan itu, kemudian keterampilan itu diterapkan di kelas. Nah, penerapan keterampilan itu kan perlu ada umpan balik. Jangan dari 30 tahun yang lalu itu saja terus tidak ada umpan balik. Bagaimana? Nah, umpan balik itu feedback itu dari mana? Dari pertama dari siswa, dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, pimpinan, dari orang tua murid. Nah, itu semua kita minta umpan baliknya supaya pembelajaran kita bermutu berpihak kepada murid. Nah, itu sesederhana. Secara luar biasa kira ini sudah berjalan sangat mantap. Apalagi senior kita, semoga jadi contoh bagi junior yang lain. Ya karena ya betul, karena kan dalam aturan observasi secara formal itu ya formal, ini kan pendidikan dalam proses. Kalau observasi formal itu kan misalnya golongannya harus minimal sama dengan yang mau observasi sebenarnya. Tapi kalau untuk observasi dalam artian coaching ini ya itu dia, karena tidak ada istilah senior ini yang penting biar kita senior juga. Kalau mau saya tolong ini, misalnya Ibu ini dapat dari baru dari pendidikan tentang berdiferensiasi tentang KSE, ya tolong coba perhatikan cara mengajar tentang diferensiasi dan KSE. Nah, bukan tentang bagaimana membuat puisi konten, tidak kan, lain lagi itu, lain ranahnya lagi. Dari situ kan akan muncul. Nah, ini benar-benar tapi justru ini saya salut, ini justru inilah kemitraan benar, karena Bapak sangat senior dibanding Ibu Widi kan. Alhamdulillah juga. Ini justru disinilah benar-benar terlihat bagaimana coaching ini observasi berbasis supervisi berbasis coaching ini benar-benar dijalankan, karena ini sangat jauh ini terbalik ini antara coachnya yang masih senior dengan coachingnya yang sudah senior. Ya sebenarnya yang biasa. Nah, iya. Justru di sinilah sebenarnya nampak kemitraan, nampak benar bahwa inilah sebenarnya berarti ya benar-benar Bapak ini kan mau membuka diri untuk bagaimana kita saling meningkatkan kompetensi kita melalui proses umpan balik dua arah, dan karena itu memunculkan refleksi yang akan merubah, meningkatkan kompetensi profesional kita. Saya kira luar biasa Pak, terima kasih Pak Senior, Ibu Widi. Baik Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik Pak, terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapan terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan observasinya maupun pasca observasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih sebanyak-banyak kepada Bapak Pengajar Praktik Ismaruddin SPD dan Bapak Pak Batir SPD. Terima kasih atas partisipasinya semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.